Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu si monyet. Di bulan Maret 2021, di tahun kerbau ini, kita lihat sama-sama ya, apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak, berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya, kontak WA saya yang baru 0877 8055 1041. Nanti ada Monica, keponakan saya yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Kita ambil beberapa kartu untuk kamu. Kartu yang tengah ya. Oh, di sini ada kartu ular ya. Kartu ular negatif. Karena ini kartu pertama yang saya ambil, berarti posisinya ada di tengah-tengah. Justru dalam tebaran kartu Belanda, posisi kartu nomor 1 ada di tengah-tengah, bukan samping kiri atau samping kanan. Ya, kamu mendapatkan kartu negatif. Bisa jadi keadaan kamu sekarang ini tidak begitu baik. Mungkin kamu lagi banyak pikiran, bisa juga kamu lagi ada masalah, terlilit masalah, ya seperti ini, ular yang melilit. Sepertinya kamu susah untuk melepaskan diri kamu dalam keadaan yang sekarang. Maju kena, mundur kena, serba salah. Kamu bingung. Kamu harus kemana? Kamu bingung harus memutuskan apa untuk hidup kamu. Ketika energi kamu dikuasai oleh energi negatif, justru akan mempersulit dirimu sendiri. Belajarlah untuk lebih tenang lagi, belajarlah untuk lebih berpikir, ibaratnya gini, berpikir luas. Berpikir positif itu sangat penting. Justru ketika kita tidak melepaskan energi negatif, pikiran negatif kita itu, kita tidak akan mendapatkan perubahan yang kita harapkan. Ular sesuatu yang negatif. Bisa juga ada yang berkhianat, bisa juga ada orang yang gak suka sama kamu, bisa juga ada orang yang iri, ada orang yang sakit hati. Hati-hati dalam bergaul, ya. Ketika kamu meninggalkan kesan yang tidak baik dengan lingkungan yang selama ini dekat dengan kamu, maka orang akan menjauh. Orang tidak akan mendekat ke kamu. Oke? Berubahlah. Jangan hanya berharap orang bersikap baik dengan kamu. Justru ketika kamu berharap orang lain bersikap baik terhadap kamu, ya kamu harus memulai dari diri kamu dulu. Ya. Ada orang yang gak suka. Dalam pekerjaan atau bisnis, hati-hati. Tidak semua orang yang nampak manis itu wujud aslinya. Belum tentu. Kadang-kadang orang di depan kita bisa bersikap manis, tapi dalam hati dia, kita gak bisa menyelami. Bukan berarti saya menyuruh kamu seuzon, tidak. Tapi nyatanya kartu ular ini sangat berbahaya. Kalau memang kartu ular ini mewakili orang lain yang ada di lingkunganmu, berarti kamu harus waspada. Jangan sampai difitnah, jangan sampai kamu melakukan hal bodoh, ya. Kamu akan terlilit masalah. Tapi kalau kartu ular ini mewakili diri kamu, kamu harus buang jauh-jauh loh. Karakter ular itu kan licik, lihai, ya. Ular sebenarnya pintar, tapi ketika kepintaran kita digunakan untuk hal yang tidak baik, jatuhnya licik.
manipulasi, ketidakjujuran, lidah yang bercabang. Jadi jangan bermuka dua. Lebih baik kita menjadi orang yang konsisten. Ketika enggak ya enggak, ketika iya ya sudah iya. Paham ya? Kalau tentang rumah tangga, hati-hati. Ini kedua belah pihak bisa mendatangkan orang ketiga. Ular, perselingkuhan. Jadi kalau kamu tidak melakukan, bisa peluangnya datang dari pasangan kamu. Tapi kalau seandainya ini kamu yang melakukan, hati-hati. Kamu susah untuk melepaskan diri loh ketika kamu bermain api dengan orang lain. Ya. Karena kamu ada pasangan kamu, entah kamu pacaran atau sudah berumah tangga. Seperti itu. Kalau kamu single parent atau single, hati-hati. Orang yang dekat dengan kamu ini bukan statusnya single. Bisa jadi dia suami orang atau istri orang. Oke? Dia hanya mau mencari kesenangan aja atau apalah gitu ya. Manfaatin kebaikan kamu, bisa juga seperti itu. Kita ambil kartu berikutnya ya. Oke, di sini ada kartu buku tertutup ya. Ini pelajaran hidup. Jelas sekali ya. Ada yang berkhianat, ada yang mengkhianati kamu, ada yang membuat hidup kamu tidak berjalan sesuai harapan kamu, seperti kamu dihalangi gitu ya. Lihat, pelajaran hidup yang datang untuk kamu itu ya memang jalannya alam semesta gitu ya. Tapi ketika kamu bisa membuka buku ini, kamu belajar dari hal yang semua ini terjadi dalam hidup kamu, entah kejadian yang buruk, entah kekeliruan, entah kesalahan yang pernah kamu lakukan. Ini kamu harus belajar loh. Ibarat kata kamu harus ambil pelajaran itu. Ya, ketika kamu bisa mengendalikan diri kamu, bisa belajar dari kesalahan, ya. Kartu ular ini ya. Saya rasa kamu pelan-pelan bisa melepaskan diri kamu dari semua masalah. Kartu buku bermirror dengan kartu taman. Berarti kamu dituntut untuk jangan kaku, jadi orang harus berpikiran luas. Perbaiki hubungan kamu dengan siapapun, keluarga, teman, ya, relasi, pasangan. Harus punya lingkungan yang bisa mendukung kamu. Seperti itu ya. Kamu harus jadi orang yang menyenangkan, gak boleh kaku. Pandai-pandailah bergaul. Jadilah orang yang menyenangkan. Jangan orang dekat kamu jadi takut gitu. Ya. Keras kepala boleh. Ambisi boleh. Angkuh gak boleh. Orang jadi males deket dia, sombong. Nah, seperti itu. Lihat di sini ada kartu peti mati ya. Kamu berharap ada perubahan dalam hidup kamu. Kita lihat kartu peti mati bermirror dengan kartu apa. Oke, kartu anjing bagus ya. Apa artinya, Jeng? Perubahan hidup yang kamu harapkan itu mungkin akan datang dari orang yang dekat sama kamu, entah itu keluarga atau teman dekat atau orang yang bakal kamu temui. Ini orang ya, kartu anjing ini orang yang setia kawan, orang yang baik, orang yang tulus, orang yang bisa dipercaya. Intinya seperti itu. Keadaan kamu sekarang ini seperti di dalam peti mati ya. Napas aja susah. Kalau kamu di dalam peti mati, berarti keadaan kamu benar-benar stuck ya. Kamu tidak tahu harus berbuat apa. Kamu gak paham-paham kalau kamu ibarat kata mendapatkan pelajaran hidup dari alam semesta itu tujuannya apa ya? Untuk membentuk pribadi kamu lebih baik lagi. Kamu harus belajar. Kamu harus tinggalkan hal-hal yang udah gak cocok lagi. Ya. Jangan memaksakan stay di tempat yang sebenarnya udah gak cocok sama kamu gitu. Kamu suka memilih-milih, misalnya saya harus dapatkan pekerjaan ini, jabatan ini, atau apalah. Terlalu tinggi ekspektasi, kata orangnya, saya susah untuk menyebutkannya. Sadari diri kita. Yang penting kita bisa berbuat yang baik, mengerjakan sesuatu yang baik, dan bertanggung jawab. Nggak harus misalnya dulu level kamu tinggi begini, saya dulu punya jabatan ini, sekarang saya masa sih terima jabatan itu. Nggak boleh seperti itu. Roda berputar. Kalau memang saatnya sekarang ini kamu harus menjalankan pekerjaan yang di bawah dari pekerjaan kamu yang dulu, ya kenapa enggak sih, yang penting menghasilkan uang kan, seperti itu.
ketekunan kamu yang bisa membuat perubahan dalam hidup kamu. Jadi ini negatif tidak apa-apa, karena ini kartu masa lalu. Ya, ini negatif. Hal yang terjadi sekarang, kamu belum bisa melepaskan masa lalu kamu ya. Entah karakter kamu, entah sifat kamu yang gimana ya. Makanya kamu masih terlilit dan kamu tetap belum bisa mendapatkan perubahan dalam hidup kamu ketika kamu gak berusaha untuk melepaskan diri kamu dari kebiasaan-kebiasaan buruk kamu. Ya, belajar legowo, belajarlah jadi orang yang rendah hati. Gak usah sombong. Lihat di sini, semakin baik kamu di dalam pergaulan, semakin bisa membawa diri, ya kamu akan menjadi orang yang dipandang sama orang. Ketika kamu bisa bawa diri, jangan menonjolkan. Ibaratnya ada orang yang seperti ini, mungkin dia nggak maksud untuk sombong atau angkuh ya, tapi karena dia ego, dia nggak mau mengakui kekurangan dia gitu ya. Dia sulit untuk ibaratnya begini, nggak mau kelihatan susah. Nah, repot kan kalau orang seperti itu. Jadi hidupnya berpura-pura aja gitu ya, padahal dalamnya kropos. Tidak perlu hedon, tidak perlu gaya-gayaan. Lebih baik hidup apa adanya. Kita nggak usah malu dengan kehidupan kita yang sederhana gitu ya. Lebih terhormat menjadi orang yang apa adanya daripada kita sok kaya tapi sebenarnya di dalamnya kropos. Paham toh? Dan ingat, untuk yang berumah tangga, hati-hati orang ketiga ya. Hati-hati, walaupun mungkin orang yang kamu temui ini menyenangkan ya, bergairah, nuansa baru ya, ingat kamu sudah berumah tangga. Kalau memang kamu tidak mau melanjutkan rumah tangga kamu, ya jangan menggantung orang. Ya udah, kalau mau pisah ya baik-baik gitu ya, tapi saya tidak menganjurkan orang pisah. Tapi kalau lihat begini ya, sepertinya dalam rumah tangga kamu juga udah kayak hambar-hambaran, mati rasa seperti itu kan. Ini peti mati berarti rasanya udah nggak greget lagi lah. Kayak kata orang tuh, ada suami kayak nggak punya suami, ada istri kayak nggak punya istri. Seperti itu, berjalan masing-masing. Dan kamu bisa jadi ini menemukan orang yang bisa membuat kamu nyaman gitu ya, seperti itu. Oke? Ini hanya terjadi ke sebagian aja ya. Soal rezeki, ya memang sih keuangan kamu lagi nggak bagus ya. Tapi bukan berarti tidak ada rezeki. Akan ada ketika kamu keluar mencari rezeki. Justru rezeki kamu itu peluangnya di orang banyak ini, taman ini. Kamu harus membuka diri, ya, menjemput bola. Kalau mau rezeki ya kerja keras, kejar, nggak usah gengsi, ya, nggak usah pilih-pilih kerjaan. Oke. Hanya kesebagian sio monyet aja yang mengalami ini ya, tidak akan terjadi ke semuanya. Ini bukan personal reading, ini general ya, jadi mohon dipahami. Jika mau energi kamu sendiri yang saya tarik, silakan personal reading, biaya 2 juta rupiah ya, tidak bisa pakai biaya yang lama. Oke. Persyaratannya tanggal lahir lengkap dan foto terbaru, foto yang jelas kelihatan matanya, karena pas meditasi saya terawangnya lewat mata. Oke. Saya rasa ini aja. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.